warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Ova Fadila Husni sebagai pembuat skenario dan konselor. Saya Husmita Rosadi, NPM 2202060029 sebagai editor. Dan saya Dit, NPM 220202060045 sebagai kameramen. Dan saya Belmeshita dengan NPM 2202060031 sebagai klien. Silahkan menyaksikan video kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Belmeshita, biasa dipanggil Abel. Saya dari BK BP22 Bu. Baiklah, sebelumnya apa Abel sudah kenal dengan Ibu? Belum Bu. Baik, perkenalkan Ibu Aufa, biasanya orang-orang manggil Ibu Ivo, Bu Ivo. Apa maksud dan tujuan Abel menemui Ibu sekarang? Tujuan Abel datang ke sini ingin berkonseling dengan Ibu. Baik, kalau boleh tahu apakah Abel sudah mengetahui apa itu konseling? Belum Bu. Konseling ini adalah di mana kita dapat mengeluarkan masalah yang kita hadapi, menyampaikan masalah kita dan menceritakan masalah kita kepada konselor. Dalam konseling itu juga bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri Abel. Seperti di situ nanti kita ada kalanya Abel yang bertanya dan atau Ibu yang bertanya, gitu. Baik Bu. Baiklah, silakan Abel ceritakan apa yang Abel rasakan sekarang, karena yang nantinya akan mengetahui itu hanya Abel dan Ibu yang mengetahuinya. Jadi coba ceritakan apa masalah Abel. Baik Bu, saya di sini ingin sedikit menceritakan tentang adik saya Bu. Saya bingung bagaimana cara mengatasi kelakuan adik saya karena akhir-akhir ini dia berubah kepada saya Bu. Berubah yang maksud Abel bisa ceritakan lebih lanjutnya? Begini Bu, sekarang dia sudah pandai melawan kepada saya Bu. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan adik saya ini sehingga dia mudah melawan kepada saya Bu. Mungkin penyebabnya juga dari pengaruh lingkungan dan teman-temannya juga Bu. Apa Abel sudah mencoba berbicara dengan adik Abel ini? Sudah Bu. Kalau boleh Ibu tahu bagaimana bentuk perlawanan adik Abel? Jadi begini Bu, setiap kali saya berbicara tidak pernah didengarkan olehnya Bu. Dan pada saat saya menasihatinya, dia juga tidak mendengarkan Bu. Dia hanya diam saja dan langsung pergi ke dalam kamarnya Bu, sambil membanting pintu kamarnya Bu, seperti bentuk dongkol gitu Bu. Apa adik Abel juga begitu kepada ayah sama ibunya atau kepada Abel saja dia begitu? Tidak Bu, dia manja sama ayah dan ibunya Bu. Dan ayah pun juga tidak bisa marah kepadanya Bu, kalau saya tidak akan memarahinya Bu. Jadi itulah tujuan saya ke sini, untuk bertanya kepada Ibu apa solusi yang terbaik untuk menghadapi masalah yang saya hadapi ini Bu. Baik. Kalau boleh Ibu tahu sejak kapan adik Abel nih mulai ngelawan kepada Abel? Semenjak dia masuk kelas 6 SD Bu. Waktu sebelumnya dia tidak pernah begitu kepada saya Bu. Pas sudah naik kelas 6 ini dia berubah sangat drastis Bu. Dia sekarang memiliki banyak teman yang karakternya kurang baik Bu. Menurut saya dia terpengaruh oleh temannya itu Bu. Baik, adik Abel ini berubah pas sejak dia masuk jenjang ke kelas 6 SD. Apa sebelumnya ada peristiwa atau kejadian yang terjadi kepadanya? Tidak pernah Bu. Namun hal itu saya juga tidak tahu Bu. Tapi menurut saya mungkin ketika saya tidak memperbolehkannya untuk keluar rumah dan bermain Bu. Kalau Ibu boleh tahu kenapa Abel tidak memperbolehkan dia bermain atau keluar rumah? Saya tidak memperbolehkannya keluar rumah karena takut dia terjerumus nantinya Bu. Itu ketakutan saya, karena lingkungan di tempat tinggal kami juga tidak baik Bu.
banyak narkoba, apalagi dengan bebasnya pergaulan anak zaman sekarang ini seperti balapan liar dan semacamnya, Bu. Terkait permasalahan itu, apa Abel sudah mencoba berbicara dengan adik Abel ini? Sudah, Bu, tapi dia tidak mendengarkan saya. Saya sudah capek untuk ngomong dengan dia, Bu. Lagian percuma saja saya berbicara kepadanya, Bu. Dia tidak akan mendengarkan, tapi bagaimanapun juga dia tetap adik saya. Jadi saya harus memaklumi sikapnya itu, Bu. Tadi Abel mengatakan kalau Abel sudah memaklumi sikap adik Abel, tapi seolah-olah Abel tidak memakluminya. Bagaimana itu? Ya mau bagaimana lagi, Bu? Setiap saya bicara, dia selalu tidak mendengarkan saya. Dan saya tidak bisa memarahinya di depan orang tua saya, Bu. Karena dia sangat manja kepada ayah dan ibu saya. Bahkan orang tua saya pun tidak bisa memarahinya, Bu. Sehingga saya mengiyakan segala hal yang dikatakan ayahnya untuk tidak memarahinya, Bu. Abel seharusnya bisa mengatakan kepada orang tua Abel bahwasannya kita harus menegur adik agar dia tidak melawan lagi. Saya ingin bicara seperti itu kepada orang tua saya, Bu. Namun saya tidak tahu bagaimana caranya, Bu. Baik, Abel bisa mengatakan kepada orang tua Abel seperti ini. Baik, saya sudah memutuskan buat berbicara dengan adik ya, Bu. Dan itu pun agar dia tidak melawan lagi kepada kita, agar dia mendengarkan apa yang kita sampaikan kepadanya, dan itu pun untuk kebaikan dirinya juga. Abel bisa mengatakan itu. Bisakah Abel mengulanginya? Saya akan mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya sudah memutuskan untuk bicara dengan adik dan menegurnya agar dia mendengarkan apa yang saya katakan padanya itu, Bu. Dan itu untuk kebaikan dia juga agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Baik, tadi Abel sudah mengatakan kalau Abel pernah mencoba berbicara dengan adik Abel. Kalau boleh Ibu tahu bagaimana penyampaian Abel berbicara dengan adik Abel tersebut? Saya selalu menunggu dia setiap kali dia pulang main dengan teman-temannya, Bu. Dan kemudian saya mengatakan kalau saya sudah capek dengan sikap dia yang tidak mau diajarkan, bandel, tidak mendengarkan apa yang saya bilang. Dan saya bilang sama dia, sekarang terserah kamu saja mau ngapain. Dan setelah itu dia langsung pergi ke kamarnya tanpa menjawab perkataan saya sedikit pun, Bu. Abel, Ibu punya satu cara yang mungkin bisa Abel gunakan untuk berbicara dengan adik Abel. Karena keponakan Ibu juga seperti itu. Dan menggunakan dengan cara ini, alhamdulillahnya dia bisa berubah. Kalau boleh Ibu tahu nama adik Abel siapa? Aziz, Bu, tapi panggilannya di rumah Jis. Baik, Abel bisa memanggil adik Abel, Jis, bisa duduk di sini sebentar, kakak mau ngomong. Sebenarnya kakak nggak ngelarang Ajis buat pergi main di luar, tapi kakak takut Ajis terjerumus nanti dengan pergaulan bebas di lingkungan rumah kita yang seperti ini. Karena banyaknya sekarang menggunakan narkoba dan berburu liar dan semacamnya. Kakak minta kamu untuk berhati-hati dalam berteman. Kalaupun kamu mau pergi main keluar, bisa minta izin dulu sama ibu atau ayah atau sama kakak. Setidaknya izin terlebih dahulu. Seperti itu, Abel. Bisakah Abel mengulangi contoh yang ibu berikan tadi? Bisa, Bu. Saya akan memanggil adik saya, Bu. Jis, bisa duduk di sini sebentar. Kakak mau berbicara. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk keluar rumah, Dek. Tapi kakak takut kamu terjerumus ke pergaulan bebas. Apalagi kamu tahu bahwa lingkungan rumah kita ini banyak orang yang suka mabuk-mabukan, pergaulan bebas, berburu liar dan semacamnya. Jadi kakak minta ke kamu untuk hati-hati dalam berteman. Dan kalau kamu ingin pergi main dengan teman kamu bilang dulu ke ibu atau ayah atau kakak. Nah, setelah contoh yang ibu berikan tadi, menurut Abel mana yang bisa Abel pakai untuk berbicara dengan adik Abel? Cara yang kedua, Bu. Baik, Abel bisa menggunakan cara kedua untuk ngomong dengan adik Abel ya? Iya, Bu, tapi adik saya ini keras kepala, Bu. Jadi bagaimana kalau nanti dia tetap tidak mendengarkan saya, Bu, dan tetap melawan kepada saya, Bu? Cut deh.
Baik, Ibu punya satu teknik bel namanya, yaitu teknik bangku kosong. Nanti Ibu akan menyediakan bangku kosong. Nanti Abel akan menyampaikan apa yang nantinya akan Abel sampaikan kepada adik Abel dan membayangkan dia ada di situ. Setelah itu nanti Abel menyampaikan yang ingin Abel sampaikan dan Abel juga menjawab apa yang kira-kira akan dia jawab. Yang kedua, Abel bisa berpindah tempat di kursi kosong tersebut dan memposisikan diri Abel menjadi adik Abel. Kira-kira apa yang akan dia jawab dengan apa yang Abel sampaikan kepadanya. Jadi dari dua cara ini, Abel mau menggunakan cara yang mana? Cara yang pertama, Bu. Baik, apakah Abel sudah siap untuk kita mulai teknik bangku kosong ini? Sudah, Bu. Ibu akan menyediakan satu bangku kosong di sini. Baik, bisa kita mulai Abel. Pertama-tama coba Abel hadapkan kursi Abel ke bangku kosong ini terlebih dahulu. Baik, Bu, seperti yang Ibu contohkan tadi, saya akan memanggil adik saya. Jis, sini Dek, kakak ingin berbicara dengan kamu. Kakak tidak ada maksud untuk melarang kamu untuk bermain atau keluar dengan teman-temanmu. Tapi kakak takut nantinya kamu terpengaruh oleh hal lingkungan negatif. Kamu ini juga susah dibilangin, bahkan sama ibu dan kakak pun juga sudah capek ngomong sama kamu. Kakak sudah berusaha loh bicara baik-baik dengan kamu, tapi kamu malah bilang bahwa kakak ini mengekang kamu. Ini kakak lakukan untuk kebaikan kamu juga, agar nantinya kamu tidak terjerumus dengan hal-hal negatif. Yang kakak lakukan ini juga untuk kebaikan kamu. Apakah kamu sudah tidak mau diperhatikan lagi ya? Ya kalau begitu terserah kamu saja sekarang. Kakak sudah capek membicarakan hal yang sama ini kepada kamu, namun tidak didengarkan. Baik. Apa Abel bisa mencoba lagi dengan versi yang lainnya? Mungkin ada yang dengan cara yang lain penyampaiannya. Baik, Bu. Dek, kesini dulu. Kakak mau berbicara dengan kamu. Kakak tahu bahwa kamu merasa tertekan karena kakak tidak memperbolehkan kamu untuk keluar rumah. Tapi kakak punya alasan kenapa kakak seperti itu. Seperti yang kamu ketahui bahwa ayah, ibu, dan kakak sayang kepadamu. Kakak melakukan ini hanya karena kakak takut kamu terpengaruh oleh hal negatif. Seperti yang kamu tahu, di lingkungan kita ini banyak narkoba juga kan, dan semacamnya. Baik, dari kedua cara bicara tadi, menurut Abel yang mana bisa dipakai buat ngomong sama adik Abel? Menurut Abel cara yang kedua, Bu. Kalau menurut Ibu bagaimana? Apa cara kedua bisa Abel gunakan? Cara yang kedua bisa Abel gunakan buat ngomong dengan adik Abel. Tapi saran Ibu, alangkah baiknya Abel berbicara dengan adik Abel dengan suara yang lembut, tidak keras atau lantang. Sampaikan dengan santai, dengan seperti mengeluarkan bentuk kasih sayang. Bahwasannya itu bentuk kekhawatiran yang kasih sayang yang Abel berikan kepadanya. Baik, sekarang Abel bisa mengulanginya lagi dengan teknik baru yang Ibu sampaikan tadi. Coba. Baik, Bu. Dek, kesini dulu. Kakak ingin bicara dengan kamu. Kakak tahu bahwa kamu merasa terkekang karena kakak tidak memperbolehkan kamu untuk bermain keluar rumah. Kamu sendiri juga tahu untuk apa kakak melakukan itu. Seperti yang kamu ketahui bahwa kakak, ibu, dan ayah sangat sayang kepadamu. Oleh karena itu, kakak melakukan ini hanya karena kakak takut jika nantinya kamu terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik. Bahkan kamu sendiri juga tahu bagaimana lingkungan di sekitar rumah kita ini banyak orang yang menggunakan narkoba, tawuran, atau balapan liar. Dan kakak tidak mau itu terjadi kepada kamu. Oleh karena itu kakak melakukan ini kepadamu. Baik, sekarang Abel sudah bisa menggunakan cara tersebut buat ngomong dengan atau ngobrol dengan adik Abel. Sekarang Abel bisa ngadep ke Ibu lagi. Baik, Ibu. Ibu harap
Abel bisa memberikan kepercayaan kepada adik Abel, karena mungkin adik Abel juga ingin bermain dengan teman-temannya, tapi dianya saja terlalu bebas. Jadi Abel bisa berbicara dengan adik Abel dan berikan dia kepercayaan, jangan terlalu mengekangnya. Iya Bu, tapi saya jadi bingung Bu. Soalnya nilai adik saya ini kalau sekarang ini menurun Bu. Jadi kalau saya izinkan dia untuk main dengan teman-temannya, nanti nilainya semakin menurun Bu. Apa Abel sudah menanyakan kendala apa yang membuat adik Abel sampai turun nilainya pas dalam belajar? Sudah Bu, namun jawabannya cuma pelajarannya susah, gak ngerti Kak katanya. Sebelumnya Abel sudah tahu kalau dia nggak ngerti dengan pembelajaran sekarang ini. Baru tahu sekarang Bu, karena melihat nilainya yang semakin turun ini, saya juga bingung Bu. Soalnya dia takut belajar dengan ayahnya, sedangkan ayahnya bisa ngajarin dan menjelaskan tentang tugas-tugas. Tapi dia selalu kabur, nggak mau belajar kalau sama ayahnya itu Bu. Katanya nggak mau belajar sama ayah tuh karena ayah suka marah katanya. Jadi bingung harus gimana lagi dong Bu. Apakah pernah terpikir oleh Abel sebelumnya untuk memasukkan adik Abel les, karena kata Abel tadi dia nggak mau belajar sama ayahnya? Pernah sih Bu, tapi saya juga bingung mau masukin dia les di mana Bu. Abel bingung mau masukin les di mana. Iya Bu, kira-kira di mana menurut Ibu tempat les yang bagus ya Bu? Semua tempat les itu bagus, tapi kalau Abel mau rekomendasi dari Ibu, ada kayak GU, dan juga sekarang udah ada juga les ruang guru. Ruang guru bisa online juga bisa offline, dan dekat sini juga ada tempat les di sebelah Pertamina. Kalau Abel mau rinciannya, mau yang tempat-tempat rekomendasi bagus lainnya, bisa Abel buka websitenya. Oh baik Bu, terima kasih atas informasinya dan saran yang Ibu berikan. Kita masih ada yang ingin Abel ceritakan. Apakah Ibu masih sibuk atau memiliki pekerjaan lain setelah ini? Kebetulan Ibu lagi senggang, nggak begitu sibuk. Silakan Abel mau cerita apa? Di luar masalah tadi Bu, Abel juga memiliki ketakutan tersendiri yang selama ini Abel rasakan Bu. Di kampus, Abel jarang didengarkan Bu. Bagaimana Abel? Jadi gini Bu, orang-orang taunya Abel ini nggak banyak ngomong, terus suka nangis gak jelas, jarang gabung dengan teman-teman. Abel kadang merasa sendiri Bu. Kenapa Abel bisa merasa seperti itu? Bisakah Abel ceritakan lebih jelasnya? Gimana ya Bu? Abel sering merasa kalau kumpul dengan teman atau orang pada ketawa-ketawa, Abel sendiri nggak bisa mengeluarkan respon atau reaksi yang seperti apa Bu. Nggak sedikit yang bilang kalau Abel ini sombong gitu lah Bu. Apa Abel sering memikirkan sesuatu hal lain ketika Abel lagi ngumpul sama teman-teman Abel itu? Sering Bu, kadang kalau Abel habis memikirkan hal itu, Abel jadi merasa sendiri dan sedih. Abel takut Bu untuk memulai obrolan dengan mereka. Takutnya Abel nggak didengar, padahal Abel juga pengen bercerita, namun tidak bisa Bu. Apa Abel tahu dengan kondisi Abel yang sekarang ini? Tahu Bu, Abel merasa bahwa diri Abel ini memang butuh waktu untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan Bu. Abel minder dengan teman-teman Abel. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa Abel sampai merasa minder dengan teman-teman Abel? Ya gini Bu, melihat dari cara mereka belajar, terus fasilitas yang melengkapi dan selalu dapat support dari keluarga dan lingkungan di sekitar, sehat, dan teman yang kaya Bu, yang membuat Abel minder Bu, karena nggak bisa kayak mereka Bu. Kok Abel bisa sampai berpikir seperti itu? Gimana ya Bu, rasa semangat Abel buat kuliah itu udah memudar Bu sejak kakek Abel meninggal. Soalnya cuma kakek yang dukung apapun yang Abel lakukan. Kakek jadi penyemangat Abel selama ini Bu. Mungkin karena dari kecil Abel banyak menghabiskan waktu dengannya Bu.
Tidak jarang juga Abel merasa sedih saat memikirkannya, Bu. Jadi kalau Abel melihat teman-teman Abel yang datang ke kampus dengan tujuan dan semangatnya tadi yang membuat Abel mikir, kok mereka bisa ya, kenapa Abel nggak bisa kayak mereka? Sedangkan Abel masih segitu-segitu aja, masih menyendiri. Berarti jadi ini alasan yang selama ini Abel pikirkan ketika duduk dengan teman-teman Abel. Ya, Bu. Kalau Ibu boleh tahu kenapa Abel sekarang masih merasa sedih, nangis, dan Ibu lihat-lihat Abel seperti orang ketakutan. Kalau boleh jujur, Bu, Abel trauma setelah meninggalnya kakek Abel itu, Bu. Abel sering rindu dan mikirin kakek. Namun jika teringat oleh Abel saat melihat kejadian di mana setiap melihat dan mendengar sirine ambulan yang lewat atau pokoknya bunyi sirine itu, Bu, Abel jadi ketakutan, Bu, yang Abel rasakan selama ini, Bu. Karena kesan pertama yang Abel dengar dan lihat ambulan membawa jenazah kakek ke rumah dengan bunyiannya itu sampai sekarang teringat jelas di telinga Abel, Bu. Jadi kalau Abel tiba-tiba sedih, nangis, takut karena melihat dan mendengar itu tadi, Bu. Baik, Ibu tahu yang Abel rasakan. Iya, Bu, itu tujuan Abel datang ke sini, ingin mengungkapkan itu kepada Ibu, karena selama ini nggak bisa Abel keluarkan unek-unek yang Abel rasakan ini, Bu, kepada orang lain. Itu sudah bagus, Abel sudah berani mengungkapkannya dan menceritakan ketakutan Abel kepada Ibu, karena itu butuh waktu juga pastikan untuk mengeluarkannya. Sekarang Ibu akan membuat Abel rileks dengan teknik yang Ibu berikan ini agar ketakutan Abel tadi bisa hilang. Baik, Bu. Sebelumnya apakah Abel sudah tahu dengan teknik yang akan Ibu berikan ini? Belum, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan teknik ini akan membuat Abel rileks dan biar Abel bisa keluar dari rasa ketakutan dan trauma Abel terhadap mendengar sirine ambulan tadi. Ibu udah menyediakan kertas sama pena. Abel bisa membuat dari ketakutan terkecil Abel sampai ketakutan terbesar Abel tadi. Bikin di sini. Coba. Baik, Bu. Sudah selesai, Abel? Sudah, Bu. Coba Ibu lihat. Baik, Abel sudah buat dua ketakutan Abel yang ringan dan sampai yang terbesar. Di sini Ibu udah menyediakan kursi untuk kenyamanan duduk Abel biar Abel nanti juga rileks selama teknik yang Ibu berikan. Silakan Abel nanti pindah ke sini. Setelah itu fokus dan pejamkan mata Abel selama proses yang Ibu berikan ini. Baik, Bu. Baik, coba Abel pusatkan perhatian Abel terhadap kata-kata yang Ibu ucapkan. Abel bisa pejamkan mata Abel. Dengarkan Ibu ya. Tenang, tenang, tenang. Membayangkan melihat mobil ambulan. Tenang, 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 tenang. Membayangkan melihat mobil ambulan. Tenang, tenang, tenang. Tidak takut melihat mobil ambulan. Ibu ulangi lagi ya. Tenang, tenang, tenang. Melihat gambar mobil ambulan. Tenang, tenang, tenang. Melihat mobil gambar ambulan. Tenang, tenang, tenang. Tidak takut melihat mobil gambar ambulan. Bagaimana perasaan Abel sekarang? Apakah sudah tenang? Belum, Bu. Tenang, tenang, tenang.
mendengar suara sirine ambulan. Tenang, 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 mendengar suara sirine ambulan. Tenang, 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 tidak takut mendengar suara sirine ambulan. Ibu ulangi lagi. Tenang, 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 mendengar suara sirine ambulan. Tenang, 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 mendengar suara sirine ambulan. Tenang, 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 tidak takut mendengar suara sirine ambulan. Sekarang bagaimana perasaan Abel? Apakah Abel sudah agak sedikit tenang? Sudah Bu. Baik. Si Bu sudah mau mendengarkan cerita Abel. Abel senang bisa melakukan konseling dengan Ibu dan nyaman bercerita dengan Ibu. Abel sudah menganggap Ibu seperti mama Abel sendiri, Bu. Baik. Di sini Ibu sebagai konselor Abel ya. Apakah masih ada yang mengganjal yang Abel rasakan? Atau setelah habis konseling dengan Ibu, apa yang Abel rasakan? Saya sudah mulai merasa lega sekarang ini, Bu. Baik, Ibu simpulkan konseling kita hari ini. Tadi Abel bercerita masalah Abel tentang adik Abel yang bermasalah di rumah, dan Abel minder dengan teman Abel, lalu dengan ketakutan Abel terhadap sirine ambulan tadi. Iya, Bu. Baik, bagaimana perasaan Abel setelah berkonseling dengan Ibu? Saya sudah merasa lega, Bu, setelah menceritakan semua permasalahan saya kepada Ibu. Alhamdulillah kalau Abel sudah lega setelah mengeluarkan apa yang Abel rasakan. Mari kita akhiri konseling kita hari ini ya, sampai di sini dulu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Abel. Assalamualaikum.